Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa ma wala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadli Afan, NIM 120161103, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu baca Quran surah Al-A'raf ayat 31, Al-Baqarah ayat 168, Al-An'am ayat 118 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Adapun Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungannya yaitu ayat ini menjelaskan tentang perintah adab kepada anak cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin masuki masjid, untuk beribadah kepadanya, dan kemudian makan dan minumlah, dan jangan pula berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu berisikan seruan untuk memakan makanan yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya Quran surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendirian dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, baca Quran surah Al-A'raf ayat 157 dan Al-Isra ayat 29 dan jelaskan artinya dan isi kandungannya. Adapun Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
عليهم الخبائث ويتضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, dan namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Qur'annya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun isi kandungannya yaitu perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Quran Surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau disebut boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga harus ingat akan kebutuhan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, baca Quran Surah Al-Maidah ayat 87 dan jelaskan artinya dan isi kandungannya. Adapun Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja yang untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Pertanyaan selanjutnya yaitu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah ayat 167 dan Al-Baqarah ayat 173 dan jelaskan artinya dan isi kandungannya. Adapun Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.
Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu untuk memakan makanan yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungannya yaitu ayat ini berisikan 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena proses penyembelihan yang dibenarkan oleh syar'i. Yang kedua, darah yang mengalir diharamkan untuk dimakan. Yang ketiga, daging babi, di mana secara totalitas, baik itu daging, lemak, kulit, bulu maupun tulangnya. Yang keempat, binatang yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan semua itu haram untuk dimakan kecuali dalam keadaan darurat ataupun terpaksa dan dalam batas yang wajar, dalam rangka mengatasi kedaruratan demi untuk menyambung hidup yang bersangkutan. Penyebutan secara tegas 4 hal tersebut merupakan hal-hal yang buruk dan juga membayangkan buat perkembangan baik itu jasmani maupun kejiwaan seorang mukmin. Pertanyaan selanjutnya yaitu baca Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan ayat 96 dan jelaskan artinya dan isi kandungannya. Adapun Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan janganlah juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umrah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak.
Kemudian dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Yaitu jawabannya, terdapat beberapa pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Winardi dan Sumarwan mendefinisikan perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh seseorang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Yang kedua, Amirullah mendefinisikan bahwa perilaku konsumen yaitu sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di lingkungan sekitar di mana seorang manusia melakukan aspek atau kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Yang ketiga, menurut Mangkunegara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan sebuah keputusan dalam mendapatkan, menggunakan suatu barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen adalah sejumlah proses atau tindakan-tindakan yang nyata dari individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarahkan konsumen dalam menilai, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa yang diinginkannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Terdapat beberapa peranan perilaku konsumen bagi perusahaan, diantaranya 1. Membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar perusahaan mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk, yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat. Yang demikian itu menjadi faktor penentu yang paling mendasar terhadap perilaku konsumen, di mana terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Selanjutnya, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Selanjutnya, faktor pribadi. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk ialah seperti sebuah motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Jawabannya yaitu faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu 1. Usia, umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian konsumen mereka. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian berbeda-beda setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang termasuk dengan faktor psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis yaitu 1. Motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Yang kedua, persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di luar disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu merupakan pembelajaran yang menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Yang keempat, keyakinan dan sikap konsumen. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.
sehingga pedagang tertarik pada mereka. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.